Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat Jemaat Yosudipuro. Hari ini Rabu 20 September 2023. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Perisai, Ketopong, dan Pedang. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman ini dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali Rasul Paulus ya, seorang yang berpendidikan tinggi menggunakan gaya bahasa yang luar biasa dalam penulisan tentang perlengkapan senjata Allah ya, memakai istilah militer ya di Efesus pasal 6 ini. Dan mungkin disclaimer sedikit ya bahwa mungkin banyak dari kita tidak menyukai ya begitu banyak gambaran tentang militer di sini. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kita harus melihat apa yang akan diajarkan, apa yang harus diajarkan oleh gambaran ini kepada kita tentang seberapa nyata pertentangan besar itu dan seberapa serius kita harus menanggapinya. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal militer, mengapa sampai Paulus bisa menggunakan metafor dari militer ini? Sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan, surat Efesus maksud saya, ini ditulis ketika Paulus menjadi seorang tahanan ya, karena Kristus di Efesus pasal 3 ayat 1 dan 13 ya. Dan Paulus menjadi tahanan di Roma selama 2 tahun kurang lebih ya. Dan latar belakang pemikiran tersebut adalah bahwa prajurit Roma ya, yang kala itu sedang ditugaskan menjaga Rasul Paulus dalam masa tahanannya, yang kemungkinan besar adalah tahanan Roma, ya, kala itu, ini memang prajurit eh, yang memang diperlengkapi dengan 6 elemen perlengkapan daripada senjatanya. Yang mana itu semua tertulis dalam Efesus pasal 6 kalau kita baca. Ya. Ada baju zirah, ada pedang, ketopong, dan lain sebagainya. Gitu. Kita bisa baca. Nah, itu makanya Paulus diinspirasi untuk menulis hal ini kepada jemaat Efesus. Nah, pertanyaannya adalah di pelajaran hari ini, kapankah dan bagaimanakah semestinya orang-orang percaya atau kita menggunakan perisai, ketopong, dan pedang sebagai pejuang dalam pertentangan besar itu? Mari kita akan lihat satu-satu dari Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17. Yang pertama ada perisai ya. Efesus 6 ayat 16, Kejadian 15 ayat 1 dan Mazmur 3 ayat 3 sebagai ayat pendukungnya. Nah, bagian ini adalah bagian yang menonjol ya dari persenjataan rohani orang-orang percaya, yaitu perisai iman ya. Dan inilah satu di antara perlengkapan senjata yang paling berarti yang gampang diganti-ganti posisinya ya, bisa ke kiri, ke kanan ya, seperti tameng seperti itu ya. Dan ini bentuknya seperti bisa terlihat dari gambar seperti persegi empat seperti itu. Dan ini menambah dan mempertinggi daya guna daripada perlengkapan lainnya. Ya, perlengkapan lainnya. Nah, ini adalah perisai iman. Yang mana iman itu adalah keterbukaan kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Dan keterbukaan ini harus dengan spontanitas dan harus terus-menerus. Dan ini adalah ketergantungan mutlak kepada Allah dalam setiap kondisi apapun, dalam keadaan darurat apapun. Dan itu juga adalah pengaturan yang sudah ditetapkan untuk menerima campur tangan Allah dalam setiap saat, dalam keadaan apapun, dalam situasi kita lagi miskin, lagi kita berkekurangan, atau kita lagi kaya, lagi kita berkelimpahan, apapun kondisinya, iman itu harus dengan spontan dan terus-menerus kita pegang. Dalam bahasa Yunaninya yaitu tureos, kata perisai ini. Ya, dari kata tura yaitu pintu, yang mana berarti cukup besar perisai ini yang menutupi sebagian besar tubuh prajurit. Dan ketika perisai ini direndam air, maka perisai itu akan melindungi seseorang dari senjata lempar yang berapi yang disebutkan dari Efesus pasal 6 ayat 16. Ya. Dan pada zaman Alkitab, senjata lempar yang ditunjukkan oleh musuh ini itu dilengkapi dengan minyak yang menyala api, ya,
Sehingga itu sangat berbahaya pada perang zaman dulu. Ya. Kalau prajurit tidak memiliki perisai yang besar seperti ini untuk melindungi dirinya, dia akan apa ya, terkena luka parah dan bahkan bisa terbunuh, ya seperti itu. Nah, sebagaimana perisai yang besar menutupi sebagian besar tubuh, maka iman kepada Allah dan kesanggupannya untuk memenuhi janji-janjinya akan membuat orang Kristen sanggup memadamkan semua senjata lempar yang berapi dari kekuatan si jahat itu tentunya. Ya. Maksud saya iman akan membantu orang Kristen, membantu kita menahan serangan iblis seperti apa itu? Godaan-godaan, ya, perbuatan amoral, ya, menolak keinginan materialistis, dan tidak menyerah karena takut, ragu, dan terlalu sedih. Ya. Kita bisa baca di Yakobus 1:6, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ya. Dan Kristus pun pada saat dia di dunia ini, di Matius pasal 26, ayat 42, 53, 54, ya, dia mengalami tekanan batin yang hebat ya, di Taman Getsemani. Dia mengatakan, bukan sebagaimana aku kehendaki, tapi sebagaimana engkau Bapa kehendaki. Artinya dia beriman kepada Bapaknya, memiliki keyakinan yang serupa kepada Allah. Dan dia tidak membiarkan kritikan, tantangan itu melemahkan iman. Iya. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kita, Bapak. Kemudian yang berikutnya ada apa? Ketopong. Efesus 6 ayat 17, Efesus 2 ayat 6 sampai 10, dan Ibrani 11 ayat 26. Ketopong ini kan memberikan perlindungan kepada kepala ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena kepala itu kan tempat kedudukan pertimbangan, kesadaran, berpikir, motivasi, kemudian pengendalian. Nah, sebagaimana ketopong melindungi kepala seorang prajurit, maka ketopong keselamatan yang dimaksud ayat ini itu melindungi kesanggupan mental orang Kristen terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Ya. Jadi mengenakan ketopong harapan daripada keselamatan itu kan berarti menatap upah yang akan diberikan, seperti yang dilakukan Musa, 1 Ibrani 11 ayat 26. Ya. Nah, ketopong yang seorang prajurit itu gunakan itu melindungi kepala dan otaknya sebagai pusat kecerdasan. Ya. Maka harapan Kristen disamakan dengan ketopong itu karena melindungi pikiran kita. Meskipun kita telah mengubah pikiran kita melalui pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, tapi kita tetap manusia yang tidak sempurna, manusia yang punya kelemahan, pikiran kita mudah dirusak. Seperti iblis ya, mencoba menyimpangkan Yesus dengan menawarinya pada waktu pencobaan. Semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Matius 4 ayat 8. Loh, Yesus Kristus yang punya ini semua kan? Maka Yesus menolak secara mentah-mentah tawaran itu. Hati-hati dengan kita menerima tawaran-tawaran iblis yang tampaknya enak gitu. Tapi kita tidak mempunyai iman kepada janji-janji Allah pada masa-masa yang akan datang. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya dijumpai di dalam Alkitab, hanya didapatkan melalui Kristus. Kegiatan Allah terhadap si pendosa yang mana adalah saya dan saudara. Dia memberi terang, memberi perlindungan, penyembuhan, dan berkat. Juga mencakup kebutuhan kita. Dia telah mati, menebus kita. Bahkan dia sudah dimuliakan dan ditinggikan. Kita boleh bersandar pada karunia keselamatan yang berasal dari Allah. Kan? Luar biasa. Kemudian yang terakhir ada pedang. Ya. Efesus 6 ayat 17, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ya. Pedang ini kan senjata untuk menyerang dan membela diri. Ya. Umat Kristen yang terjun dalam peperangan ya, harus larut dalam Alkitab, ya, dalam firman Allah. Kita harus menyatu dengan firman Allah. Ya. Pedang roh yang dimaksud di sini itu adalah firman Allah yang mutlak dibutuhkan orang Kristen untuk menampik ajaran-ajaran palsu yang turun-temurun manusia, untuk mengajarkan kebenaran serta merobohkan perkara-perkara yang dibentengi dengan kuat. Firman Allah yang dicatat dalam Alkitab itu diibaratkan pedang bermata dua yang ampuh dapat
menebas dusta agama dan membantu orang yang berhati jujur untuk memperoleh kebebasan rohani. Kalau kita baca di Yohanes pasal 8 ayat 32. Jadi pedang rohani ini sangat membantu kita dari godaan-godaan iblis ya, yang mencoba menghancurkan iman kita. Betapa bersyukurnya kita bahwa segenap tulisan kudus yang dilengkap Allah itu memperlengkapi kita secara utuh untuk setiap pekerjaan yang baik, mengobarkan perdamaian. 2 Timotius 3, 16, 17. Jika kita diserang pencobaan, jangan kita memandang pada situasi dan kelemahan diri kita, tapi memandang pada kuasa firman. Karena kekuatan firman itu sudah menjadi milik kita. Bagaimana kita melihat Yesus melawan iblis di padang gurun? Ada tertulis Matius pasal 4 ya. Dia sejak anak-anak sudah mengetahui isi Alkitab. Orang-orang takjub melihat kemampuannya. Lukas pasal 2 ya. Nah, tapi untuk meniru keterampilan Yesus dalam mengajar dan paham isi Alkitab, kita butuh pelatihan, belajar setiap hari. Sehingga pada waktu pertempuran itu dalam kehidupan kita, kita siap menghadapi itu. Dan kita dimenangkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.